심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사죄드립니다. Cerita film ini dilanjutkan saat acara debut Choi Woo-ri ikut datang dan merasa kesal melihat postingan-postingan Im Ye-rim di media sosial. Sung Song-ji dan Ju Sung-hwa tengah sibuk menjalankan rencana yang mereka buat. Sementara itu, selesai manggung, Im Ye-rim mendapatkan ucapan selamat dari Sim Eun-jong yang membuatnya sedih. Sung Song-ji terkejut melihat Im Ye-rim yang tiba-tiba terkapar. Di kelas, Hyo-doa tengah memimpin untuk menjalankan permainan piramida ke-16. Sebelum permainan dimulai, Baek-harin memberikan pengumuman kalau ia ingin menentukan teman di tingkat F secara permanen hingga lulus sekolah. Perkataan itu membuat semua temannya terkejut karena harus memainkan game laknat ini sampai tahun depan. Pintu kelas terbuka dari Sung Song-ji yang tiba-tiba datang dan mendorong Baek-harin. Semua temannya berteriak dan panik. Sung Song-ji mengungkapkan kekesalannya karena permainan piramida yang berasal dari ide Baek-harin membuat teman-temannya seperti Choi Woo-ri, Sim Eun-jong, dan Im Ye-rim menderita. Baek-harin pun menjelaskan rencananya kalau ia akan memilih teman untuk di tingkat F secara permanen. Sung Song-ji berpikir kalau si bodoh Myung Ja-eun pasti akan pasrah dan nurut perintah Baek-harin. Sung Song-ji menanyakan kepada Baek-harin bagaimana ia bisa menjamin kalau seseorang bisa berada di tingkat F, apalagi Baek-harin gagal menghukum Kim Da-yeon yang menggunakan game piramida. Baek-harin menjawab kalau Sung Song-ji adalah siswa pindahan baru yang belagu dan tidak tahu sejarah kelas ini. Sung Song-ji menjawab kalau game piramida adalah permainan semua orang di kelasnya. Jadi ia pun bisa memakai pendapatnya untuk melenyapkan game piramida. Karena Sung Song-ji ingin membereskan masalah ini, ia pun memberikan ide untuk mengadakan pemungutan suara. Apakah mereka semua temannya setuju dari usulan Baek-harin yang menjadikan salah satu temannya di tingkat F permanen, atau setuju dengan pendapat Sung Song-ji yang menghilangkan permainan piramida? Karena permainan piramida yang harus memilih antar teman yang menjadi tingkat F, apakah kalian sebagai teman sebangku akan rela melihat temannya dibully? Semua temannya pun teringat saat masa-masa study tour yang bahagia. Sung Song-ji kembali menanyakan apakah kalian semua ingin menjadi korban piramid game seperti Choi Woo-ri, Sim Eun-jong, Im Ye-rim, dan juga Myung Ja-eun. Suasana menjadi tegang dan panas, ditambah dari ekspresi Baek-harin yang bengis. Song Jae-hyung menyadari sikap dan langkah Sung Song-ji yang ingin meruntuhkan Baek-harin dan piramid game, membuat dirinya yakin kalau Sung Song-ji berhasil menjalankan rencananya. Lalu Sung Song-ji mengatakan kepada semua temannya bagi yang mendukung dirinya, maka hapus aplikasi dan berdiri. Jika hasilnya lebih banyak, maka piramid game sudah pasti hancur dan tidak ada lagi tingkat F dan tingkatan lainnya. Perkataan ini membuat Baek-harin dan Hyo-doa pun terkejut. Lagi-lagi dengan ekspresi jahatnya, Baek-harin menerima tantangan itu dan ia melirik ke arah Myung Ja-eun memberikan isyarat kalau dirinya melarang Myung Ja-eun mendukung Sung Song-ji. Tapi siapa sangka ternyata Myung Ja-eun temannya yang pertama berdiri dan mengatakan kalau ia sudah menghapus aplikasinya, diikuti teman-temannya yang lain satu persatu termasuk Yeon Ye-won, si pembuat aplikasi. Di sini Sung Song-ji masih khawatir karena ia kurang satu suara dan sangat dikejutkan ternyata Kim Da-yeon menjadi orang ke-12 yang memenuhi target. Tapi sayangnya ia tidak dianggap karena sudah dikeluarkan dari sekolah karena sudah diblokir dan melakukan kekerasan di sekolah. Perkataan Sung Song-ji membuat Kim Da-yeon sangat marah. Saat akan berjalan ke arah Sung Song-ji, Myung Ja-eun menahannya. Dan Myung Ja-eun menjadi pelampiasan emosi Kim Da-yeon, menampar, membanting, menendang, memukul Myung Ja-eun. Semua teman di kelasnya panik hingga aksi keributan itu terekam ke handphone milik Bu Choi, dan rekaman Kim Da-yeon ngamuk tersebar di YouTube. Myung Ja-eun pun berdiri. Ia menangkis semua pukulan Kim Da-yeon. Kim Da-yeon yang seperti kesurupan terus mengamuk hingga tiba-tiba saja Hyo-doa si kutu buku pun menghapus aplikasi piramid game. Ternyata sebelumnya Sung Song-ji menemui Hyo-doa untuk melenyapkan piramid game. Sung Song-ji pun memberikan kamera kecil ke Hyo-doa untuk dipasang di dalam kelas. Setelah itu pun Sung Song-ji menghapus aplikasi game piramid. Maka hasil dari kumpulan suara 12 orang setuju dari total semua teman kelas 24 orang yang dikurangi Im Ye-rim dan Sim Eun-jong, maka piramid game pun akhirnya lenyap. Semua teman-temannya merasa lega dan senang kecuali Ko Eun-yeol dan juga Baek-harin. Di luar kelas, Jo Sung-hwa tengah memeriksa rekaman. Ia teringat perkataan Sung Song-ji menyuruhnya untuk menyebarkan kasus Kim Da-yeon secara luas, sedangkan Sung Song-ji akan menyalahkan siaran langsung yang terjadi di dalam kelas.
Semua guru-guru tiba pergi menuju kelas Sung Song-ji. Jo Sung-hwa yang memanfaatkan situasi, ia langsung pergi ke dalam ruang guru untuk mengambil data nilai yang sudah dimanipulasi Pak Lim Ju-hyung. Sesampainya di kelas, para guru kebingungan mencari kamera tersembunyi. Pak Lim Ju-hyung yang menemuinya langsung memberikan ke Bu Im Son-ae untuk dihancurkan. Baek Harin dengan ekspresi jahatnya menyadari kalau ini semua berasal dari Sung Song-ji. Bu Im Son-ae berteriak-teriak seperti orang gila. Ia terlihat stres akibat siaran langsung yang hilang itu membuat para netizen menghujani komentar sehingga kejadian di sekolah Sung Song-ji ini menjadi viral di mana-mana. Setelah kejadian itu, Sung Song-ji takut kalau Myung Ja-eun akan menjadi tingkat F selamanya. Tapi Myung Ja-eun menumbalkan diri ke tingkat F agar tidak ada yang menderita sepertinya. Sayangnya Baek Harin senang melihat Myung Ja-eun dibully dan membuat situasi kelas menjadi kacau. Tak lama, Pyo-ji dan Song Jae-hyung mendatangi mereka berdua, menanyakan tentang keadaan Im Ye-rim dan ia susah untuk dihubungi. Langsung saja satset mereka berempat berteleportasi ke rumah sakit untuk menjenguk Im Ye-rim dan Sim En-jong. Im Ye-rim senang melihat teman-temannya datang menjenguknya. Sung Song-ji menceritakan kepada teman-temannya kejadian Im Ye-rim sebelum pingsan. Sung Song-ji melihat Im Ye-rim tengah menelpon Sim En-jong untuk menyemangatinya menjalani terapi fisik. Dan tiba-tiba saja seseorang dengan kostum boneka berjalan menuju Im Ye-rim. Choi Woo-ri mengikuti dari belakang dan menendang boneka itu hingga mengenai Im Ye-rim yang menjadi pingsan. Choi Woo-ri membuka kostum boneka itu dan ternyata pelaku penguntit Im Ye-rim adalah perempuan. Im Ye-rim tertawa mendengar cerita Sung Song-ji. Sung Song-ji mengatakan kalau dirinya tidak menceritakan kejadian Im Ye-rim ke teman-temannya karena untuk menggertak demi menyiapkan piramid game. Im Ye-rim menceritakan kalau seseorang yang menguntitnya adalah wanita berusia 30 tahun yang sudah ditangkap polisi. Setelah menjenguk, mereka semua pulang, sedangkan Sung Song-ji mampir ke minimarket untuk menemui Jo Sung-hwa. Sesampainya di minimarket, Jo Sung-hwa memberitahu kalau ia tidak menemukan bukti kekerasan sekolah di laptop Pak Lim Jo-hyung. Sementara itu, Bu Yoon Na-hee mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kekerasan di tempat kerjanya dulu SMA Putri Baekhyun. Lalu, Sung Song-ji ingin melihat foto Choi Woo-ri. Setelah Jo Sung-hwa menunjukkannya, Sung Song-ji yakin kalau penyerang penguntit Im Ye-rim adalah Choi Woo-ri. Jo Sung-hwa langsung kaget dan ia pergi mencari Choi Woo-ri. Sesudah menemukannya, Choi Woo-ri terlihat seperti orang kebingungan. Dan ternyata Choi Woo-ri mengetahui seseorang yang menstak kehidupan Im Ye-rim selama ini dengan melihat balasan ancaman di postingan Instagram Im Ye-rim. Choi Woo-ri pun menanyakan keadaan Im Ye-rim. Sang kakak memberitahu kalau Im Ye-rim sebentar lagi pulang dari rumah sakit. Dan Choi Woo-ri meminta tolong kepada Jo Sung-hwa untuk memberikan perhiasan milik Im Ye-rim yang terjatuh. Di tempat yang berbeda, Ibu Baek Harin tengah marah dan frustasi karena pemberitaan soal SMA Putri Baekhyun yang tersebar dan menuduh Pak Lim Jo-hyung dan Bu Im Son-ae penyebabnya. Begitupun ayah Kim Dae-yeon. Ia sangat marah karena kelakuan Kim Dae-yeon membuli Myung Ja-eun menjadi viral. Bahkan berita itu sampai ke nenek Baek Harin, ayah Sung Song-ji, dan ibu Myung Ja-eun sedih melihat anaknya disiksa. Malam harinya, Ibu Baek Harin tengah meminum obat penurun emosi karena pusing kasus SMA Putri ini tersebar. Tiba-tiba Baek Harin mendatanginya. Ia meminta untuk pindah ke sekolah lain asalkan Myung Ja-eun juga ikut bersamanya. Ibunya hanya tertawa, menganggap Baek Harin gila yang tidak menyesali perbuatan kejinya itu. Tiba-tiba nenek Baek Harin datang. Ia mengingat akan mengabulkan semua permintaan cucunya asalkan cucunya tidak ceroboh. Tapi Baek Harin merasa dirinya tidak ceroboh dan neneknya wajib mengabuli permintaannya. Mendengar itu sang nenek sangat marah dan mengatakan, "Tidak ceroboh endasmu, Sibal," sambil mengepalkan tangannya. Di tempat yang berbeda, Sung Song-ji dihampiri oleh ayahnya. Ayahnya langsung menanyakan kenapa Sung Song-ji tidak menceritakan kalau di sekolahnya ada kasus pembulian brutal. Sung Song-ji menjawab kalau sang ayah menyuruh dirinya untuk menghadapi apapun masalahnya sendiri. Ayahnya terlihat marah karena Sung Song-ji tidak mau menceritakan masalahnya. Sementara itu, Myung Ja-eun pulang ke rumahnya dan ternyata ibunya datang untuk memaksakan ikan sungut kesukaan Myung Ja-eun. Setelah itu mereka berpelukan. Ibunya menangis karena melihat Myung Ja-eun disiksa brutal. Bahkan sang ibu sampai meminta maaf karena merasa tidak tahu apa yang sebenarnya Myung Ja-eun hadapi. Keesokan harinya, sang ibu meminta Myung Ja-eun untuk bolos karena mengkhawatirkannya. Tapi Myung Ja-eun memilih untuk sekolah dengan alasan di sana mempunyai teman baik. Saat tengah berjalan, Myung Ja-eun melihat korek jatuh yang agak asing itu punya Baek Harin. Dan setelah melanjutkan langkahnya, benar saja Baek Harin menunggu di persimpangan.
Baek Harin menanyakan apakah Myung Jae-eun sudah melihat semua isi komentar di siaran langsung. Mereka semua menuduhku sebagai orang yang psikopat. Bagaimana menurutmu? Myung Jae-eun menjawab kalau Baek Harin berhenti agar dirinya tidak lebih hancur ke depannya. Setelah itu Myung Jae-eun mengembalikan koreknya ke Baek Harin dan pergi begitu saja. Di sekolah, para wartawan mengepung SMA Putri Baekhyun dan mereka ingin meliput Sung Song Ji. Di dalam kelas, Song Hae Jun melihat teman-temannya banyak yang tidak masuk karena ia yakin teman-temannya diminta untuk bolos oleh orang tuanya. Di ruangan yang berbeda, Xiao Doa dan Bang Wuyi dan juga Ko Seol Ha tengah diinterogasi. Sedangkan Ko Eun Byul bolos padahal ia seharusnya ikut diinterogasi malah pergi. Memaksa ibunya untuk memastikan apakah Ko Eun Byul bisa masuk ke dalam universitas favorit hingga perdebatan ini menjadi perhatian warga sekitar. Sementara itu, nenek Baek Harin memanggil ayahnya untuk mengeluarkan Baek Harin dari sekolahnya. Baek Harin pun memeluk sembari membisikkan rencana lain. Ibu Baek Harin dan ayah Xiao Doa tengah berbincang untuk membereskan masalah ini. Tapi ibu Baek Harin tidak akan mempertaruhkan nama baik Baekhyun hanya untuk menyelamatkan Xiao Doa. Begitupun dengan Baek Harin yang akan mendapatkan konsekuensi yang sama. Di dalam kelas, Bu Guru memanggil nama-nama setiap siswa untuk pindah ke kelas lain. Para orang tua di aula tengah komplain karena kaget selama ini yang dilakukan oleh para anaknya di dalam kelas. Ibu Baek Harin sebagai pimpinan menepis kejadian itu dan ia meyakini kasus pembulian brutal tidak akan terjadi lagi. Akibat kejadian viral itu, gedung sekolah pun diberi tanda polisi. Bu Eun Son Ae lagi-lagi frustasi karena ia harus menyogok banyak orang untuk menutupi kasus SMA Putri Baekhyun. Pak Lim Jo Hyung menyuruh Bu Eun Son Ae untuk berkata terus terang di media, tapi Bu Eun Son Ae tidak mau dan memilih menyerang Pak Lim Jo Hyung. Di kelas, Im Yerim sudah pulang dari rumah sakit. Kehadirannya disambut baik oleh teman-temannya. Saat jam istirahat, Sung Song Ji menemui Xiao Doa. Xiao Doa memberitahu kalau Baek Harin dipindahkan ke luar negeri. Sung Song Ji pun memberitahu berita itu ke Myung Jae-eun yang membuatnya kaget. Sung Song Ji menanyakan soal sesuatu yang akan diberitahu oleh Myung Jae-eun saat piramid game itu sudah lenyap. Belum sempat menceritakannya, Myung Jae-eun mendapatkan telepon dari nomor kebanyakan negara, yaitu Asin. Pyoji menanyakan keberadaan Myung Jae-eun dan Sung Song Ji karena Pyoji dan teman-teman lainnya akan menjenguk Sim Eun-jong. Di rumah sakit, Sim Eun-jong terus memperhatikan Im Yerim hingga ia mencuri-curi kesempatan untuk merangkulnya. Dan saat akan merangkul, tiba-tiba Song Hae Jun dan teman-temannya datang menjenguknya. Di tempat yang berbeda, Baek Harin mengunjungi rumah Han-eul yang dimana Myung Jae-eun akan pergi ke sana. Tapi Sung Song Ji mengatakan kalau ia akan mengikuti Myung Jae-eun pergi kemanapun. Merasa risih, Myung Jae-eun langsung menceritakan masa lalunya. Ternyata saat masih SD, Myung Jae-eun membuat kesalahan fatal kepada Baek Harin. Sesampainya di dalam rumah Han-eul, sudah ada Baek Harin yang menyambut mereka berdua. Baek Harin menjelaskan kalau nama kedua dari dirinya adalah Yang So-eun. Baek Harin adalah korban pembulian. Sung Song Ji dibuat kebingungan, ditambah lagi Myung Jae-eun tiba-tiba mengakui kalau dirinya melakukan kesalahan. Baek Harin mengatakan kalau kehadiran Sung Song Ji di kelas sudah membuat situasi menjadi kacau. Baek Harin sengaja menyuruh Myung Jae-eun datang ke rumah Han-eul untuk mengingat kejadian masa lalu. Sung Song Ji masih kebingungan dengan maksud dari Baek Harin. Ternyata rumah Han-eul ini adalah panti asuhan dan Baek Harin berasal dari panti ini. Rumah Han-eul dan yang mengetahui Baek Harin yatim piatu hanya Myung Jae-eun. Saat masih kecil, Baek Harin pintar bahasa Inggris membuat teman-teman yang lainnya iri hingga mereka merencanakan untuk menjauhi Baek Harin. Tapi Myung Jae-eun melarang rencana teman-temannya karena kasihan. Ternyata Myung Jae-eun menyebarkan rahasia kalau Baek Harin yatim piatu dan berbohong kalau ayahnya pergi ke luar negeri yang membuat teman-temannya mengejek dan menembakkan pistol mainannya. Myung Jae-eun yang berada di sana, ia dipanggil oleh teman-temannya untuk main bersama, sedangkan Baek Harin malah dibully. Sung Song Ji yang baru paham cerita ini, ia memahami alasan Baek Harin sekarang membuli Myung Jae-eun, tapi Baek Harin mengelak kalau itu bukan menjadi alasannya. Baek Harin pun langsung meminum banyak pil narkoboy untuk menenangkan dirinya. Myung Jae-eun menyuruh Baek Harin untuk memuntahkannya, tapi ia malah menampar dan mencekik Myung Jae-eun. Baek Harin menanyakan, Myung Jae-eun, kau lupa salahmu itu apa? Tangga di gedung setahun yang lalu. Belum sempat menjawab, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Salah satu ruangan di sana sudah terbakar.
Sung Song Ji menarik Myung Jae-eun untuk keluar dari rumah Han-eul, tapi tiba-tiba Baek Harin pingsan. Myung Jae-eun mencoba untuk menolong Baek Harin dan sirine kebakaran pun membuat petugas berdatangan ke rumah Han-eul. Akibat kejadian itu, Myung Jae-eun dan Sung Song Ji dibawa ke rumah sakit. Myung Jae-eun mengatakan kalau dirinya semakin takut kalau dekat dengan Sung Song Ji dan rahasianya bakalan tersebar. Myung Jae-eun meminta maaf karena sebenarnya ia bukan korban pembulian seperti Sung Song Ji pikirkan, tapi Myung Jae-eun hanya ingin membantu Pyo-ji dan teman-temannya yang lain karena menyesali perbuatan masa lalunya. Tak lama, ibu Myung Jae-eun datang untuk menengoknya. Sementara itu Sung Song Ji sedih karena tidak ada yang menengoknya. Malam harinya, ibu Baek Harin tengah menelpon ayah Seo Do-a. Ia panik karena ayah Seo Do-a menyebarkan berita soal pelaku utama piramid game di SMA Baekhyun, yaitu Baek Harin. Ayah Seo Do-a sengaja membocorkannya karena merasa dikhianati. Lagi pula, Seo Do-a tidak bisa masuk ke universitas yang dijanjikan oleh ibu Baek Harin dan meminta untuk membereskan urusan mereka masing-masing. Percakapan pun usai dan tak lama suaminya menelpon untuk memberitahu kalau rumah Han-eul kebakaran dan mengetahui Sung Song Ji berada di sana. Langsung saja ibu Baek Harin menghubungi ibu Im Sun Ae untuk membuat rencana lain. Lalu beredar video dari seorang anonim yang sama lah seperti nama channel kita ini. Ia menceritakan kalau Sung Song Ji lah pelaku pembakaran rumah Han-eul. Bahkan Sung Song Ji di sekolah mempunyai sifat paling viktim, arogan, dan suka mencelakai teman-temannya. Sung Song Ji merasa kepusingan melihat berita hoaks yang beredar. Lalu diperlihatkan pekerja media yang menerima sogokan untuk menerbitkan berita hoaks yang membuat SMA Putri Baekhyun pun terseret. Tapi saat diinterogasi, Bu Im Sun Ae malah menepis berita itu dan membuat berita hoaks baru. Para siswi di sana pun ikut diinterogasi. Salah satunya adalah Park Ji-young. Ia malah memperkeruh keadaan dengan mengatakan kalau Sung Song Ji anak dari anggota militer. Dan saat ayahnya datang di undangan acara sekolah, ia malah banyak membicarakan hal yang gak penting. Karena itulah berita ayah Sung Song Ji pun terseret ke dalam kekerasan sekolah. Im Yerim pun juga ikut tersiar di media kalau ia pelaku pembulian di Pyramid Game. Dan Myung Jae-eun disudutkan oleh gurunya yang selalu tidak masuk kelas dan menuduh Myung Jae-eun adalah siswi berandal yang suka berkelahi. Sesampainya di sekolah, Sung Song Ji squad pun hanya bisa menahan diri dari tekanan karena berita hoaks yang tersebar. Ketika jam istirahat pun, Yoon Yi-won melihat berita hoaks tersebar di berandanya. Saat di tengah jam pelajaran, para polisi datang menemui guru untuk meminta izin membawa salah satu muridnya untuk diinterogasi, yaitu Sung Song Ji. Bang Woo-yi berdiri dari kursinya dan menanyakan soal perkataan Baek Harin di rumah Han-eul. Perkataan Baek Harin yaitu disinilah tempat piramid game dimulai, yang mana saat masih kecil sang guru mengajari mereka jika dapat bermain dengan baik maka mendapatkan hadiah, sementara yang tidak bisa memainkan mendapatkan hukuman. Semua teman-temannya bisa menjawab pertanyaan maka diberi stiker di tangan yang banyak dan diberikan hadiah. Tapi Baek Harin hanya mendapatkan satu stiker dan mendapatkan hukuman diberikan makanan sedikit. Guru itu memberitahu kalau nanti Baek Harin saat tidur pun tidak akan diberikan selimut. Itulah alasan Baek Harin menjalankan piramid game di sekolahnya. Sementara itu Myung Jae mendapatkan pesan kalau Sung Song Ji dibawa oleh polisi. Sampainya di kantor polisi, Sung Song Ji ditanyakan tentang korek yang berada di rumah Han-eul. Sung Song Ji menjawab kalau korek itu milik Baek Harin, lalu diperlihatkan kembali saat Baek Harin kecil di panti asuhan. Tas miliknya dibakar oleh temannya bernama Corong. Salah satu temannya mengingatkan kalau Corong sudah berlebihan, tapi Corong bodoh amat. Lagi pula Baek Harin yatim piatu dan tidak bisa memberitahu ke siapapun. Iya kan Myung Jae-eun, itu yang kamu katakan kepadaku. Lalu Baek Harin menjawab, bagaimana jika aku punya orang tua? Bolehkah aku menggunakan korek api ini untuk membakar kalian? Lalu suatu hari Baek Harin mendengar kalau pimpinan Baekhyun ingin mengadopsi anak-anak dari rumah Han-eul dan mereka memberikan sponsor besar untuk mengadakan acara menari. Dan Baek Harin berhasil memikat keluarga Baekhyun untuk mengadopsinya. Setelah diadopsi, Baek Harin ingin ikut ibunya pergi, tapi ibunya menolak dan sebagai gantinya Baek Harin boleh meminta uang berapapun dan menyuruh Baek Harin ikut les di rumah. Guru les memberitahu kalau jawabannya banyak yang salah. Neneknya yang memantau kesal menganggap Baek Harin ini lelet, gak ngerti-ngerti. Baek Harin pun dihukum untuk diam di ruangan dan menyalin isi kitab hingga ia beranjak remaja. Didikan ini malah membuat Baek Harin menjadi brutal.
ia menampar guru les di hadapan nenek dan ibunya, lalu diperlihatkan kembali ke Sung Song-ji yang keluar dari kantor polisi. Sang ayah datang untuk menjemputnya. Di tempat yang berbeda, Sung Song-ji sekuat tengah berkumpul. Myung Jae-an mendapatkan pesan dari ibunya kalau ia akan terus bersamanya dan akan memaafkan kesalahannya. Pyo-ji, Im Ye-rim, dan Song Jae-hyung pun sama-sama dihubungi oleh orang tua mereka masing-masing dan menanyakan keadaan mereka. Myung Jae-an mengatakan kalau dirinya bersama ibunya dipanggil polisi saat akhir pekan nanti. Menurut Im Ye-rim, Baekhyun mencari cara untuk menyalahkan kita semua termasuk Sung Song-ji. Sung Song-ji sekuat pun kebingungan hingga suatu hari saat sepulang sekolah, para wartawan sudah mengepung SMA Putri Baekhyun. Song Jae-hyung mengatakan kepada Myung Jae-an kalau dirinya akan menemui wartawan yang menggunakan mantel hitam itu karena terlihat dari media anti hoax. Song Jae-hyung pun menghampiri dan SKSD ke wartawan itu yang bernama Kang Sun-yu. Bu Guru Choi mendengar perkataan Song Jae-hyung dan menghentikan langkahnya. Sementara itu, Im Ye-rim tengah membuat video pernyataan soal dirinya yang tidak akan mengikuti debut karena ada kaitannya dengan piramid game di sekolah. Di tempat yang berbeda, Bu Choi tengah menemui Bu Yeon Nahe. Bu Choi memberitahu kalau dirinya saat tengah video call bersama pacarnya melihat Sung Song-ji disiksa oleh Bang Woo-yi, Kim Dae-yeon, dan Kyo Sol-ha. Bu Choi pun merekam Sung Song-ji dibanting, dipukul, bahkan diinjak oleh teman-temannya itu. Video itu sampai ke Sung Song-ji dan langsung saja Bu Yeon Nahe menelpon Sung Song-ji untuk menanyakan kondisi Sung Song-ji dan memberitahu kalau Bu Choi menyimpannya untuk memberikan bukti kebenaran di hadapan publik nanti. Langsung saja video itu pun disebarkan juga ke teman-temannya. Bahkan berita tentang kebenaran dari Myung Jae-an pun sudah disebarkan. Video yang dibuat oleh Im Ye-rim pun viral, membuat dirinya mempunyai kekuatan untuk menunjukkan fakta. Ditambah Pyo-ji yang ikut berkomentar di postingannya. Im Ye-rim menceritakan kepada Sim Eun-jong kalau dirinya sangat senang karena rencananya berjalan dengan lancar, walaupun harus meminta maaf kepada agensi dan teman-temannya karena mengundurkan diri. Im Ye-rim membuat tulisan "Aku merindukanmu teman" dan dikirim ke Choi Woo-ri. Pesan ini membuat Choi Woo-ri histeris karena senang. Choi Woo-ri menanyakan kepada Jo Sung-hwa apakah jika dirinya membuat pengakuan di video akan membantu Im Ye-rim. Jo Sung-hwa menjawab, "Tidak, tapi itu akan membantumu. Dan lagi pula kamu tidak melakukan kesalahan." Choi Woo-ri menceritakan kalau saat itu ia bertemu Baekhyun di festival membuatnya menjadi sangat ketakutan. Choi Woo-ri menanyakan kenapa Baekhyun mau membuli brutal dan menempatkan dirinya ke tingkat F. Lalu Baekhyun menjawab alasannya karena Choi Woo-ri tidak sengaja menginjak kakinya. Jawaban ini sangat konyol. Dan setelah itu Choi Woo-ri membuat video klarifikasi. Ia mengatakan kalau ini semua berasal dari dirinya yang tak sengaja menginjak kaki Baekhyun. Bahkan setelah mengatakan hal jujur ke para guru, dirinya dipaksa membuat video telanjang oleh teman-temannya yang akan mereka posting ke internet. Jo Sung-hwa merasa senang melihat Choi Woo-ri jujur dan berani mengungkapkannya. Video itu lagi-lagi membuat viral di internet. Tak lama Myung Jae-an menelepon Sung Song-ji yang tengah menonton Choi Woo-ri. Myung Jae-an memberitahu kalau dirinya teringat saat kejadian 1 tahun lalu saat bertemu dengan Baekhyun. Ia merasa senang dan lega melihat Myung Jae-an hidup dengan baik. Tak lama Choi Woo-ri memanggil Myung Jae-an dan meninggalkan Baekhyun. Disinilah Baekhyun sakit hati merasa dirinya dikacangin, ditambah Myung Jae-an yang hidupnya selalu enak membuat Baekhyun iri dan ia tidak akan memaafkan Myung Jae-an sampai kapanpun. Ini sebabnya Baekhyun menempatkan Myung Jae-an di tingkat F agar dapat melihat Myung Jae-an disiksa. Wajahnya dicabik-cabik dan badannya penuh memar seumur hidupnya. Sung Song-ji menatap Baekhyun yang emosi. Baekhyun pun menanyakan kenapa Sung Song-ji menatapku. Kamu pahamkan sekarang? Sung Song-ji menjawab kalau Baekhyun adalah gadis gila yang selalu mengemis agar orang mengkasihani dirinya. Bahkan Sung Song-ji tahu kalau Baekhyun sudah membuli Choi Woo-ri sebelum bertemu Myung Jae-an. Sung Song-ji emosi dan mengepalkan tangannya karena Baekhyun yang sudah kalah merasa dirinya adalah korban bully di sekolah. Suasana tegang berubah menjadi haru. Myung Jae-an meminta maaf atas kejadian bertahun-tahun lalu yang tidak mengajak Baekhyun main bersamanya dan dapat dengan mudah melupakan itu. Myung Jae-an pun sampai memohon-mohon untuk dimaafkan, tapi Baekhyun menolak dan meminta Myung Jae-an untuk menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan Baekhyun. Disinilah Baekhyun pingsan dan rumah HNL kebakaran dan Myung Jae-an mencoba untuk menolongnya. Petugas damkar pun tiba. Sesudah Myung Jae-an menceritakan kejadian itu semua, ia berjalan ke minimarket untuk menemui Sung Song-ji. Mempunyai kejanggalan saat pengerjaan ujian.
kemudian. Setelah membahas itu semua, Sung Song-ji pulang dan melihat ayahnya sudah ada di dalam rumah. Sung Song-ji meminta maaf karena ulahnya lah sang ayah harus terseret oleh reporter. Tapi ayahnya menjawab kalau waktu itu ia datang ke sekolah tiba-tiba hanya untuk memantau perilaku Sung Song-ji karena hanya satu-satunya lah harapannya. Ayahnya ingin membuat Sung Song-ji mandiri walau tanpa bimbingan darinya. Sung Song-ji terharu dan ayahnya meminta maaf. Lalu Sung Song-ji mendapatkan pesan dari Jo Sung-hwa kalau Pak Im Jo-hyung tidak memenuhi syarat menjadi guru, dan Sung Song-ji memberitahu kalau Pak Im Jo-hyung selalu membuat kecurangan soal. Jo Sung-hwa pun menyebarkan berita tentang Pak Im Jo-hyung yang menjadi viral di internet. Di tempat yang berbeda, Bu Yun Nahe menemui Kam Sun Yu untuk menceritakan fakta tentang SMA Putri Baekhyun. Sesudah itu, Bu Yun Nahe menemui Sung Song-ji di swalayan untuk menunjukkan berita acara tentang kekerasan yang terjadi di SMA Putri itu. Sung Song-ji kagum dengan Bu Yun Nahe yang selalu mendukungnya untuk mengalahkan Baekhyun, dan Bu Yun Nahe berjanji akan membereskan masalah ini sampai tuntas. Siang harinya, petugas pengadilan datang untuk menggeledah SMA Putri Baekhyun. Bu Im Son Ae tidak bisa berkutik apapun karena melihat surat perintah resmi. Bu Im Son Ae dan Ibu Baekhyun pun mendatangi kantor polisi yang sudah dikerumuni banyak wartawan. Di rumahnya, Kim Do-yeon tengah gelisah karena berita tentang dirinya viral. Sang ayah berteriak mencari keberadaan Kim Do-yeon. Kim Do-yeon mengeluarkan cutter dari bawah bantalnya untuk melukai tangannya. Tapi sang ayah sudah datang sembari membawa stick golf untuk menyiksa Kim Do-yeon. Di sisi lain, para pelaku yang terlibat pembulian seperti Ko Sul-hwa ia dikeluarkan oleh pelatih bela dirinya, bahkan ia dilarang untuk mengikuti kejuaraan gulat akibat berita viral tentang dirinya. Jo Yeon-do melihat berita tentang ayahnya yang menjabat sebagai anggota dewan pun harus mundur karena ulahnya. Dan Ko Eun-byul mengadakan protes di depan Universitas Hankuk. Ia memaksa Universitas Hankuk untuk mengubah sistem penerimaan mahasiswa dan mengatakan kalau dirinya tidak melakukan manipulasi nilai. Sayangnya tidak ada satupun yang peduli dari aksi protes Ko Eun-byul. Dan Seo Do-a mendapatkan surat pengeluaran atas dirinya sebagai pimpinan di Pyramid Game. Sementara itu, setelah para pelaku pembulian dapat hukuman, Sung Song-ji Squad berkumpul di minimarket. Mereka semua heran dengan Baekhyun sebagai dalang utama yang masih bebas dari hukuman. Dan tak lama tiba-tiba Seo Do-a datang menghampiri mereka. Seo Do-a dan Sung Song-ji pun duduk berdua untuk membahas permasalahan hukuman yang diterimanya. Seo Do-a tidak menyesali kalau dirinya dikeluarkan karena ia sadar itu semua atas kesalahannya. Sepulang dari minimarket, Seo Do-a meminta ayahnya untuk belajar ke luar negeri. Tapi Seo Do-a mengatakan kalau dirinya ingin mengambil paket C dan tidak mau ke luar negeri. Tapi ayahnya tidak mau menganggap Seo Do-a melawan perintah ayahnya. Seo Do-a langsung mengancam kalau ayahnya menyimpan kontak ibu Baekhyun dengan nama Seo Do-a sendiri, yang sudah pasti ayahnya punya tujuan untuk berselingkuh. Ayahnya pun tidak bisa berkutik apa-apa karena rahasianya terbongkar. Di tempat yang berbeda, ayah dan ibu Baekhyun mengungkap fakta di depan para wartawan kalau Baekhyun bukanlah putri kandung dari mereka, walaupun mereka sudah berusaha payah mendidik dan membesarkannya. Sebagai tanggung jawab, ia akan memproses pembatalan adopsi alias membuangnya. Setelah itu, ayah dan ibu Baekhyun meminta maaf karena sudah membuat kegaduhan besar di masyarakat. Di tempat yang berbeda, Sung Song-ji tengah berada di rumah Myung Ja-eun. Sung Song-ji menanyakan alasan Baekhyun yang menurutnya melakukan aksi di luar batas. Tapi Myung Ja-eun tidak menjawabnya. Ia hanya meminta maaf dan menyalahkan dirinya sendiri. Sung Song-ji hanya terdiam. Ia mempunyai kesimpulan sendiri kalau Baekhyun memang ingin menjadikan Myung Ja-eun sebagai pelampiasan emosinya. Begitupun di komentar berita. Di sana netizen menyerang Baekhyun dengan kata-kata umpatan dan menganggap ia adalah bocil psikopat brutal. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Baekhyun akan menerima hukuman setelah terbangun dari pingsannya. Karena kelalaian dan sikap psikopatnya itu, ia tengah dirawat di rumah sakit Jangcheon. Mirisnya lagi, Baekhyun dianggap sebagai pasien yang tidak memiliki keluarga dan tidak dikenali. Keesokan harinya, Videotron Gedung menampilkan pernyataan kalau perusahaan Baekhyun sudah mundur dari industri pendidikan dan memasuki industri pasar elektronik global. Saat tengah berjalan kaki, Sung Song-ji melihat 3 orang tengah membuli salah satu temannya. Ia jadi teringat masa lalu di saat akan berangkat ke sekolah pun melihat orang yang sama tengah dibully dan seolah-olah minta pertolongan. Sung Song-ji pun menghentikan langkahnya dan tiba-tiba Myung Ja-eun muncul begitu saja. Mereka berdua berjalan menuju ke 3 orang itu. Waktu berjalan hingga 2 bulan kemudian. Sung Song-ji Squad lagi kongkow di minimarket. Mereka semua berbincang dan bercanda. Im Yerim memberitahu kalau SMA Putri Baekhyun berganti nama
dan Song Jae-hyung menanyakan kenapa Im Ye-ri meminum minuman rendah gula. Apa sedang diet? Im Ye-ri menjawab kalau dirinya sedang diet untuk berusaha kembali ke industri perartisan. Mereka pun senang mendengar Im Ye-ri yang kembali berdebut. Lalu setelah itu Jo Sung-hwa yang akan mengikuti wajib militer, ia memberikan tiket konser kepada Sung Song-ji untuk dibagi-bagikan ke skuadnya setelah selesai melenyapkan piramid game. Keesokan harinya Sung Song-ji akan berangkat sekolah. Sang ayah memanggilnya dan meminta Sung Song-ji selalu membicarakan apapun jika terjadi suatu hal. Dan sampainya di depan sekolah, Bu Yeon Na-hye kembali mengejar. Ia menyebut Sung Song-ji sekuat setelah SMA Putri Baekhyun berganti nama menjadi SMA Putri Miryo. Sung Song-ji sekuat akhirnya memasuki kelas yang kini situasinya sudah sangat membaik daripada sebelumnya. Sung Song-ji mendengar dari salah satu temannya kalau sekarang ada murid kembar pemilik grup Miryo yang akan menjadi teman baru di kelas. Kedua murid kembar itu sudah berada di ruang guru. Mereka berdua menanyakan permainan yang dimainkan oleh Baek Harin, yaitu piramid game. Mereka berdua pun masuk ke dalam kelas. Sung Song-ji menatap mereka sembari memberikan senyuman sinisnya. Dan berakhir.